Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Mustafa. Saya mahasiswa KPI semester 6. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai 3 materi pada mata kuliah jaringan komputer. Langsung saja, yang pertama yaitu subnetting. Nah, subnetting sendiri adalah teknik yang dapat dilakukan oleh administrator jaringan untuk memecah jaringan besar menjadi jaringan-jaringan yang kecil. Nah, hal ini itu dilakukan bertujuan untuk memudahkan proses manajemen jaringan sekaligus meningkatkan performa dan penanganan kesalahan atau troubleshooting. Jadi, subnetting itu adalah teknik yang dilakukan untuk memecah jaringan yang awalnya jaringannya itu besar-besar dipecah menjadi jaringan yang lebih kecil untuk memudahkan proses manajemen jaringan. Nah, itu merupakan subnetting. Terus subnet adalah sebutan dari pembagian secara logika dari IP address. Teknik membagi jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil disebut dengan subnetting. Subnetting dilakukan untuk meningkatkan efisiensi alokasi IP address jaringan agar dapat memaksimalkan penggunaan dari IP address tersebut. Nah, subnetting juga dapat meningkatkan keamanan dari jaringan dan mengurangi congestion akibat terlalu banyak host yang tergabung dalam suatu jaringan. Nah, itu subnet. Yang ketiga yaitu subnet. Untuk melakukan subnetting pada jaringan ada beberapa proses yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, menentukan jumlah subnet, yang kedua menentukan jumlah host per subnet, yang ketiga itu menentukan subnet yang valid, yang keempat menentukan alamat broadcast per subnet, dan yang terakhir itu menentukan host yang valid per subnet. Itu merupakan cara ataupun proses yang dilakukan untuk subnetting pada jaringan. Terus selanjutnya yaitu subnet mask. Nah, di sini terdapat dua istilah yang digunakan di dalam subnet mask. Yang pertama yaitu network ID dan host ID. Untuk network ID adalah identitas bit yang digunakan sebagai alamat network. Jadi, network ID itu sebuah ciri khas maupun identitas yang digunakan sebagai alamat network. Yang kedua yaitu host ID adalah identitas jumlah bit yang digunakan untuk host. Jadi, untuk host ID itu adalah jumlahnya bit yang digunakan oleh host, itu host ID. Selanjutnya yaitu network prefix. Nah, prefix adalah angka yang menunjukkan jumlah bit dari sebuah IP address yang merupakan porsi dari network ID. Network prefix ini dikenal dengan sebutan SCIDR atau Classes Inter-Domain Routing. Itu network prefix. Yang selanjutnya yaitu materi yang kedua yaitu the history of computer networking ataupun sejarah dari jaringan komputer. Nah, secara singkatnya yaitu jaringan komputer dimulai dari lahirnya konsep jaringan komputer pada 1940-an di Amerika yang dibuat oleh proyek untuk mengembangkan komputer di laboratorium Bell dan grup riset dari Universitas Harvard yang dipimpin oleh Profesor Howard Aiken. Jaringan komputer sendiri itu dikenal saat itu bermula dari proyek ARPANET pada tahun 1960 dan awal 1970 dengan tujuan awal agar perangkat sistem komputer dapat digunakan secara bersama-sama. Nah, konsep ini disebut dengan distribution processing. Nah, yang selanjutnya yaitu ARPANET ini diinisiasi oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA. Nah, proyek ARPANET ini sekarang disebut sebagai Internet. ARPANET menghubungkan komputer-komputer dengan tipe yang berbeda, berjalan dengan sistem operasi yang berbeda, dengan modul-modul berbeda yang ditanamkan dengan mengimplementasikan protokol komunikasi umum untuk semua komputer yang berpartisipasi pada jaringan komputer. Sejarah jaringan komputer di Indonesia. Nah, jaringan komputer di Indonesia itu berawal pada tahun 1967. Komputer masuk ke Indonesia. Saat itu yang memiliki komputer hanya pemerintah dan industri-industri besar saja. Nah, pada tanggal 14 Juli 1969, pemerintah Indonesia membentuk sebuah badan, yaitu Bakotan atau Badan Koordinasi Otomatisasi Administrasi Negara,
sebagai jawaban dari masyarakat akan perangkat komputer. Nah, badan ini itu difungsikan untuk penyedia informasi seputar komputer dan teknologi. Nah, yang kedua yaitu pada tahun 1970 komputer mulai masuk ke lembaga pendidikan. 1972 Universitas Indonesia yang diprakarsai oleh Indro S. Suwandi PhD memasukkan jurusan ilmu komputer menjadi salah satu bidang yang dipelajari di kampus. Untuk mendukung ini UI membuat Pusilkom atau Pusat Ilmu Komputer. Nah, yang ketiga yaitu pada tahun 1980 melalui Southeast Asia Regional Computer Conference yang beranggotakan negara-negara ASEAN mulai mendiskusikan perihal kerjasama dalam pengembangan komputer. Indonesia saat itu mulai memamerkan berbagai perangkat komputer yang ada di Indonesia. Pada tahun 1990 mulai diperkenalkan PC atau personal komputer. Pada tahun ini kita mengenal PC segenerasi Pentium. Definisi jaringan komputer. Nah, jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang dihubungkan satu dengan lainnya dengan menggunakan protokol komunikasi melalui media transmisi atau media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data informasi. Program-program pengguna bersama perangkat keras seperti printer, hard disk, dan sebagainya. Nah, prinsip dasar dalam sistem jaringan komputer itu adalah proses pengiriman data atau informasi dari pengirim ke penerima melalui suatu media komunikasi tertentu. Tujuan dibangunnya jaringan komputer adalah untuk membawa data informasi dari sisi pengirim menuju penerima secara cepat dan tepat tanpa adanya kesalahan melalui media transmisi atau media komunikasi tertentu. Secara sederhana, jaringan komputer dapat diartikan dengan koneksi antara dua device atau lebih. Koneksi dilakukan baik melalui secara fisik maupun secara logika. Jadi, definisi jaringan komputer itu dapat disimpulkan bahwa jaringan komputer adalah sekelompok komputer yang dihubungkan antara satu dengan lainnya menggunakan media atau transmisi sehingga dapat saling berbagi data dan informasi. Itu merupakan definisi dari jaringan komputer. Terus yang selanjutnya yaitu syarat dan sifat. Jaringan komputer sendiri dapat terbentuk jika memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu terdapat minimal 2 komputer atau lebih yang terhubung baik menggunakan kabel, wireless, ataupun keduanya. Yang kedua yaitu terdapat panggung yang memakainya. Yang ketiga terdapat kegiatan komunikasi data di dalamnya. Yang keempat terjadi pemakaian bersama baik software maupun hardware. Jadi di antara keempat ini harus ada agar jaringan komputer itu dapat terbentuk. Nah, apa sih pentingnya jaringan komputer? Jaringan komputer adalah tentang bagaimana tertukar data atau informasi secara spesifik. Jaringan komputer melakukan 3 hal pertukaran informasi yaitu file, sumber daya, dan program. 1. Bertukar file. Yang dimaksud bertukar file di sini adalah dengan adanya jaringan komputer memungkinkan komputer yang terhubung di dalam jaringan dapat saling bertukar file. Yang kedua, bertukar sumber daya. Dengan adanya jaringan komputer, kita dapat menambahkan printer ataupun hard disk yang dapat digunakan secara bersama-sama oleh komputer yang terhubung di jaringan tersebut. Yang terakhir yaitu bertukar program. Dengan adanya jaringan komputer, maka perangkat keras hardware maupun lunak software dapat saling berkomunikasi untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat, efektif, dan efisien. Terus materi yang terakhir yaitu model OSI. OSI atau Open System Interconnection adalah model arsitektur jaringan yang dikembangkan oleh ISO atau International Standard Organization di Eropa pada tahun 1977. Nah, model OSI sendiri adalah standar komunikasi yang diterapkan pada jaringan komputer. OSI model menyediakan standar yang memungkinkan komputer dapat saling berkomunikasi walaupun berbeda vendor. OSI model dapat juga diartikan sebagai bahasa universal untuk jaringan komputer. Model OSI ini memiliki 7 lapis atau layer, di mana setiap layernya itu memiliki fungsi spesifik. Nah, jadi model OSI itu dapat disimpulkan bahwa model OSI adalah standar komunikasi yang diterapkan pada jaringan komputer. Nah,
Model OSI sendiri ini memiliki 7 lapisan yang saling memiliki fungsi spesifik antar lapisan-lapisannya. Langsung saja kita ke lapisan yang pertama, yaitu layer fisikal. Lapisan fisik atau layer fisikal itu adalah layer yang berada paling bawah di dalam konsep model OSI atau disebut dengan layer pertama. Nah, layer ini bertugas untuk menghubungkan device, tipe konektor yang digunakan, mengurusi seberapa panjang kabel yang dibutuhkan. Nah, hardware yang berada di layer fisikal ini seperti hubs, kabel, repeater, NIC, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu layer data link. Layer ini berada di lapisan kedua OSI model di atas layer fisikal. Fungsi utama dari layer ini adalah memastikan transfer data dari node ke node yang lain melalui layer fisikal tidak terjadi kesalahan. Nah, jadi layer data link ini berfungsi untuk memastikan apakah transfer data dari yang node yang awal dengan node yang berikutnya itu tidak ada kesalahan. Ini merupakan fungsi dari layer data link. Yang ketiga yaitu layer transport. Layer transport merupakan fungsi dasar, yaitu mempunyai fungsi dasar yaitu mengkomunikasikan satu jaringan komputer dengan jaringan komputer yang lain. Protokol yang berada di layar ini adalah TCP. Tujuan utamanya adalah memastikan paket data yang berjalan melewati jaringan tidak mengalami kesalahan. Nah, pada layar ini terdapat protokol utama yaitu TCP atau Transmission Control Protocol yang berfungsi menyediakan komunikasi yang andal antara dua host, dan UDP atau User Datagram Protocol yang menyediakan komunikasi yang tidak handal antara dua host. Nah, hardware yang ada pada layer ini adalah firewall dan gateway. Selanjutnya yaitu layer network. Layer ini bertugas menangani rute atau jalur dari jaringan dari satu komputer ke komputer yang lain. Protokol yang ada di layer ini adalah IP dan IPX. Fungsinya yaitu adalah di pengalamatan logikal atau logical addressing. Fungsi yang lain yaitu routing atau menemukan path yang cocok yang berada di keseluruhan jaringan. Terus yang selanjutnya yaitu layer session, mempunyai tugas untuk membangun percakapan antara device dalam jaringan. Layar mengelola koneksi dan transmisi sampai device atau komputer selesai melakukan session. Nah, fungsi dari layer ini adalah yang pertama yaitu session establishment, maintenance, and termination. Layer ini memungkinkan kedua proses untuk membangun, menggunakan, dan mengakhiri koneksi. Yang kedua yaitu synchronization atau menambahkan post sinkronisasi, dan yang ketiga yaitu dialog control, yaitu mengizinkan sistem untuk berkomunikasi dengan sistem lain baik dengan menggunakan model half duplex ataupun full duplex. Yang selanjutnya yaitu layer presentation. Layer ini merupakan lapisan yang keenam dalam konsep OSI, mempunyai tugas untuk merepresentasikan data ke dalam aplikasi. Memiliki 4 fungsi yaitu translation, encryption, compression, dan presentation. Terus layer yang terakhir yaitu layer application. Layer ini berada lapisan paling atas dalam konsep OSI, mempunyai tanggung jawab untuk membuat kesepakatan tentang cara program aplikasi berkomunikasi dengan jaringan. Nah, layer aplikasi ini merepresentasikan antarmuka pemrograman di mana program aplikasi digunakan untuk meminta layanan di dalam jaringan. Fungsi dari layer application ini dapat dibagi menjadi 4, yaitu memfasilitasi user untuk menggunakan layanan yang ada di dalam jaringan. Terus application layer digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis jaringan, menyediakan layanan user seperti login, penamaan network device, memformat pesan, email, transfer file, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu melakukan penanganan kesalahan atau error handling. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.